Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian saudara-saudara sekalian dan adik-adik sekalian. Dengan rahmat hidayahnya Allah SWT, saya masih diberikan kesehatan. Dalam hari ini saya akan menjelaskan apa itu qiyas. Qiyas adalah suatu permasalahan yang dalam Al-Quran tidak ada pemecahannya. Ketika suatu masalah tidak terdapat dalam Al-Quran, maka kita mencari pemecahannya dalam ilmu hadis. Juga begitu, kalau dalam ilmu syariat atau ilmu fikih di dalam hadis tidak ada pemecahannya, maka kita kembali kepada ijma' atau qiyas. Contohnya begini, di dalam dalil Al-Quran menerangkan wa kulul khamrin haram, minuman khamr itu haram. Di Al-Quran tidak menyebutkan secara terinci khamr itu apa, jenisnya apa, tidak diperinci situ. Di hadis juga tidak diperinci, hanya di hadis menerangkan minuman yang memabukkan gitu. Jadi tidak terperinci apa itu sabu-sabu, apa itu ganja, apa itu bir atau baceman, tidak terperinci. Nah, tapi di qiyas itulah diperinci, ditemukan qiyasnya. Berarti minumannya memabukkan itu antara lain ya, yang berbahaya bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita, yang bisa kita menghilangkan ingatan. Yang menghilangkan ingatan itu kita bisa membatalkan sholat dan membatalkan puasa. Nah, itu yang disebut minuman haram. Nah, minuman haram contohnya seperti itu, bisa baceman yang terlalu lama dibacem jadi memabukkan, atau bir yang memabukkan dan segalanya, atau ganja atau heroin atau morfin. Nah, itu disebutkan di qiyas. Dalam hadis disebutkan juga ya, ilmu zakat. Nah, itu fikih. Ilmu zakat diterangkan bahwa Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu zakat pakai gandum. Dikiaskan menjadikan makanan pokok. Dikiaskan makanan pokok, bukan gandum lagi, tapi dikiaskan makanan pokok seperti makanan beras. Di sini beras menjadikan nasi. Nah, itu kan makanan pokok. Itu dibuat zakat. Begitu. Jadi banyak yang dikiaskan, seperti makanan haram, seperti minuman yang haram, itu banyaknya dikiaskan. Jadi qiyas itu waktunya itu lama. Dari Rasulullah itu hadis, kemudian masuk ke para sahabat. Sahabat itu malah ijma'. Nah, sahabat itu sudah melakukan ijma' karena sudah menemui Nabi Muhammad SAW. Nah, di bawahnya Nabi itu adalah para tabi'in. Nah, para tabi'in ini banyak permasalahan, ini kembali ke ijma'. Nah, kalau para sahabat masih menemui Rasulullah, kalau di hadis tidak ada mufakat para sahabat, terjadilah ijma' itu atau ijtihad. Nah, tapi para tabi'in ini sudah kesepakatan masalah ijma' atau qiyas.
Nah, para tabiin itu punya murid juga. Punya murid namanya Imam 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 Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i. Jadinya imam-imam ini punya madhab-madhab sendiri. Imam Syafi'i punya madhab sendiri, Ahmad bin Hambal punya madhab sendiri, Imam Maliki punya madhab sendiri, Abu Hanifah punya madhab sendiri. Itu masih di bawah-bawahnya, masih di bawahnya para tabiin. Jadi tabiin punya murid, gitu. Tabiin masih tabiin ini masih tidak menemui Rasulullah. Yang bisa menemui Rasulullah adalah para sahabat. Nah, para tabiin ini punya guru, ya para sahabat itu. Nah, sahabat punya murid para tabiin punya murid, nah seperti Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Kebanyakan di Indonesia bermadhab Imam Syafi'i. Nah, jadi kitab-kitab kita acuannya kiasnya di negara kita acuan kepada Imam Syafi'i, bukan imam-imam lain. Tidak ada itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, tidak ada. Yang ada Imam Syafi'i. Jadi ilmu syariat kita, ilmu fikih kita, hukum-hukum kita berpatokan kepada madhab Imam Syafi'i. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Lain waktu kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.